Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kenikmatan kepada kita, nikmat jasmani maupun rohani, sehingga kita masih bisa beraktivitas seperti biasanya dan bisa menjalankan perintah Allah sampai saat ini. Sholawat beserta salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkanlah, saya Miswanto, penyuluh agama Islam non PNS dari Penawar Aji, ingin menyampaikan sedikit tausiah tentang kematian. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ada 4 perkara yang sudah ditetapkan oleh Allah ketika kita masih di dalam kandungan ibu kita. Yang pertama, rizki. Yang kedua, maut. Yang ketiga, jodoh. Yang keempat, qada dan qadar. Dalam hal ini, saya ingin menyampaikan mengenai tentang kematian. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Setiap manusia pasti akan merasakan namanya kematian, di mana saat nyawa akan terlepas dari raga kita. Sesuai firman Allah di dalam surat Al-Anbiya ayat 35, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan mati, dan kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, dan hanya kepada kamilah kamu akan dikembalikan. Dari ayat ini menjelaskan bahwa semua makhluk hidup yang ada di muka bumi ini yang bernyawa, baik itu manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, malaikat, jin, setan, akan mengalami namanya kematian. Manusia kalau pengen sukses, yaitu mengingatlah mati, karena dengan mengingat mati, kehidupan seseorang akan terarah, akan benar, tidak seenaknya sendiri. Karena dengan mengingat kematian, kita pasti akan berbuat baik untuk bekal kelak di akhirat nanti. Rasulullah SAW berpesan, perbanyaklah kalian dalam mengingat penghancur segala kelezatan dunia, yaitu kematian. Hadis riwayat Tirmidzi. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kematian merupakan rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak satu pun orang yang tahu kapan datangnya kematian tersebut. Bila waktu yang telah tiba, tidak bisa menolak, tidak bisa mengundurkan diri, karena sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesuai firman Allah di dalam surat Al-A'raf ayat 34. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Yang artinya, tiap-tiap umat memiliki batas waktu. Maka apabila waktu tersebut telah tiba, maka tidak dapat memundurkannya barang sesaat pun, dan tidak bisa pula memajukannya. Dari ayat ini menjelaskan bahwa kematian adalah rahasia Allah. Tidak ada satupun orang yang tahu, karena itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Seumpamanya kalau manusia mengetahui bahwa kematiannya besok
ataupun lusa ataupun minggu depan, pasti orang tersebut akan dalam 1 minggu tersebut akan berzikir, akan berbuat baik, akan mengamalkan segala amalan yang diperintahkan kepada Allah. Tapi kematian hanyalah milik Allah yang mengetahui. Kita hanya bisa berusaha bagaimana caranya kita mati dalam keadaan husnul khotimah, bukan su'ul khotimah. Karena mati dalam keadaan husnul khotimah, kita di akhir hayatnya kita mengucapkan lafaz la ilaha illallah. Kita tidak tahu ketika kita meninggal dunia nanti apakah kita bisa mengucapkan la ilaha illallah atau tidak. Hanya Allah lah yang tahu. Tapi kita selalu berusaha. Gimana caranya? Kita melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Kita jangan mengklaim seseorang bahwa dia nanti matinya dalam keadaan su'ul khotimah. Kita tidak boleh mengklaim karena kita tidak tahu seseorang. Siapa tahu orang tersebut di akhir hayatnya bertaubat dengan taubatan nasuha, diterima taubatnya oleh Allah dan bisa mengucapkan lafaz la ilaha illallah. Nah, demikianlah tausiah ini yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat bagi saya, umumnya bagi kaum muslimin wal muslimat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.